Apa hukumnya melakukan salaman setelah sholat, bersalam-salaman setelah selesai sholat? Apakah bid'ah, apakah boleh atau haram atau malah sunnah? Kita baca dulu penjelasannya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musafahatu al-mu'tadatu ba'da sholatai subhi wal asri la asralaha. Salaman yang umumnya dilakukan setelah sholat subuh dan asar itu tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya. Jadi memang dahulu tidak ada dasarnya. Namun jangan berhenti di sini, kita lanjut. Wa dzakara Ibnu Abdissalami annaha minal bidai al-mubahati. Syekh Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa salaman setelah sholat ini termasuk bid'ah yang mubahah, bid'ah yang boleh. Artinya apa? Artinya praktek salaman setelah sholat yang umumnya terjadi ini belum ada pada zaman Rasulullah, maka disebut bid'ah. Namun bukan bid'ah yang dolalah, bukan yang haram, dan bukan bid'ah yang sunnah. Nah, wastahsanahu an-Nawawi. Hal ini juga dikatakan ihtisan, dikatakan baik oleh Imam An-Nawawi. Namun jangan berhenti di sini, ada kelanjutannya. Wayam bagi atafsilu baina man kana mahu qabla sholati fa mubahatun wa man lam yakun mahu fa mustahabbatun idhiya sunnatun indal liqa'i ijma'an. Sebaiknya ada tafsilan, ada perincian antara bersalaman dengan orang yang sudah bertemu sejak sebelum sholat, maka ini hukum salamannya mubah atau boleh-boleh saja. Dan salaman kepada orang yang belum bertemu dengannya sebelum sholat, maka salaman setelah sholat ini hukumnya adalah mustahabah atau sunnah. Karena salaman ini termasuk perbuatan yang sunnah, yang disunnahkan ketika bertemu secara ijma'. Jadi pendapat yang kedua ini ada perincian ya, ada perincian hukum. Jika salamannya kepada orang yang belum bertemu sebelum sholat, maka ini hukumnya sunnah. Jika salaman kepada orang yang sudah bertemu dengannya sebelum sholat, maka salaman setelah sholat ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Wa qala ba'dzuhum innal musalliya kal ghaibi fa alaihi tustahabu aqibal khamsi mutlaqan. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa orang yang sholat itu seperti orang yang ghaib, seperti orang yang tidak saling bertemu. Maka baginya disunnahkan salaman setelah sholat 5 waktu secara mutlak. Ini pendapat ulama yang ketiga mengatakan orang itu ketika sholat itu seperti orang yang tidak saling bertemu. Maka setelah sholat disunnahkan salaman secara mutlak, baik salaman kepada orang yang sebelumnya sudah bertemu atau salaman kepada orang yang sebelum sholat belum bertemu. Karena walaupun sudah bertemu, namun ketika dia sholat itu dianggap saling bepergian, saling tidak bertemu. Intaha syarhut tambihi liroimi. Wa yusannu taqbilu yati nafsi ba'dal musafahati qalahu Ibnu Hajar. Dan disunahkan mencium tangannya sendiri setelah bersalaman. Hal ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar, setelah salaman disunahkan untuk mencium tangannya sendiri. Nah, kita kembali ke inti pertanyaan awal. Apa hukumnya salaman, tradisi bersalaman setelah sholat? Maka ada 3 perincian hukum, ada 3 pendapat para ulama, ada 3 ijtihad ya, bukan pendapat pribadi seperti kita. Kalau kita kan kalau berpendapat itu berdasarkan nafsu, kalau ulama itu berdasarkan ijtihad. Para ulama beda ijtihad. Yang pertama tadi dikatakan bahwa salaman setelah sholat ini hukumnya bid'ah mubahah, bid'ah yang tidak haram dan juga tidak disunahkan. Menurut ulama yang kedua ada perincian hukum. Jika salaman kepada orang yang sudah bertemu sebelum sholat, maka ini hukumnya mubah, boleh. Jika salaman kepada orang yang belum bertemu sebelum sholat, maka ini hukumnya sunnah. Menurut ulama yang ketiga, hukumnya disunahkan secara mutlak karena orang yang sholat itu seperti orang yang tidak saling bertemu. Maka salaman setelah sholat maka diperbolehkan secara mutlak. Demikianlah penjelasan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jangan lupa untuk di subscribe Arda Nabil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.